Kok ibu tuturun suku kadir dengan niat badai ibadah harus membaca Quran dan jangan lupa ya, di kesempatan Ramadan ini selalu beristighfar. Selain keutamaan tadarus ya, memiliki keistimewaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan lain. Kenapa memiliki istimewa tadarus di bulan Ramadan? Karena dalam agenda 1 tahun di bulan Ramadan itu Rasulullah SAW langsung dimentori oleh malaikat Jibril. Makanya yakin ketika didasari dengan ibadah, niat dari rumah diluruskan untuk memperbaharui keimanan. Sangkan Ramadan ke Ramadan kan kita mengalami peningkatan. Anu tadina gede amat, atau Ramadan ayeuna mah setelah selesai 11 bulan ke depan atau jadi rada berkurang amakna. Yang punya di bumi pan sok seueur nepi ka keheuleunya. Budak teh jual tumrah tamru acu kotor. Itu teh diajar sabar. Nah, kalau keimanan kita saja mesti di-upgrade, diperbaharui, Bu, keimanan itu perlu di-upgrade. Perlu di-update supaya tidak kudet. HP kena di-update-nya, aplikasi. Betul? So, ibu aplikasinya tidak di-update, lama-lama itu bermasalah, susah menggunakannya. Nah, iman kita itu cenderung diabaikan oleh manusia. Ongkos pemberian paling berharga dari Allah, tapi cenderung diabaikan, bahkan dikotori. Makanya dalam satu kesempatan Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, apakah keimanan itu bisa bertambah atau berkurang? Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam, apakah iman itu bisa bertambah dan berkurang? Maka beliau menjawab, sesungguhnya iman itu bisa bertambah setinggi langit lapisan ke-7 dan bisa berkurang bahkan sampai terendah, sampai tingkat paling rendah di bawah tanah lapisan yang paling bawah. Nah, Imam Al-Auza'i ya, Imam Al-Auza'i ketika ditanya hampir sama, apakah iman itu bisa bertambah berkurang? Beliau menjawab bisa. Bahkan iman itu akan bisa terus bertambah setinggi gunung dan bahkan bisa berkurang, bahkan iman itu bisa hilang. Nah, begitu bahayanya artinya ketika kita tidak memperhatikan untuk perkara yang satu ini. Pemberian Allah yang teristimewa tapi kurang dimulai, dijaga. Ya. Nah, sekarang di dalam Quran surat An-Nisa 136 bahasan kita itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Allah akan menyeru kepada orang yang beriman, tapi dipiwanan berimanlah. Ya. Berimanlah engkau kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitabnya yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah, siapa yang tidak beriman atau kufur kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sesungguhnya dia telah berada dalam kesesatan yang nyata. Sok Bu, bari nurutan kita sawios. Nurutan ibu teh janten kita. Tenang ya. Laras ya. Karena nurutan ibu mah tengah aja nuju di majelis itu. Mau tunduk gitu. Mau ibu mah terus nyiapkeun 3 harinya. Sok nurutan maka ya. Nah, kembali ke permasalahan. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk beriman. Sepintas termasuk akal. Apa orang tadi disebut orang beriman, tapi berimanlah. Apa maksud dari firman Allah dalam Quran surat An-Nisa 136 ini? Ya. Maka kita bisa menemukan jawaban di dalam tafsir
sebuah analogi begini, kami ibu tinggal barangkali ibu terus iba, tapi ku ibu teh katingal di copilna masih kena air sabun, dakina masih kena napal. Kira-kira ku ibu di pibaran nama? Ibak deunya. Eta jan kan aduh ibak. Biwara ibak kan tos ibak. Karena apa? Belum sempurna mandinya, masih ada kotoran, masih ada sabun yang menempel. Ini saya memberikan analogi supaya kita lebih mudah memahami. Artinya, ketika Allah menyuruh kepada orang yang beriman untuk beriman, ada lagi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, totalitas, sempurna. Coba, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam. Di warang lebat Islam kajabi atas iman. Kan sepintas mata kahato sebetulnya. Ya. Nah, di dalam tafsir kita akan dapatkan jawabannya. Yang dimaksud adalah khitabullahu lil mu'minina bi talabi ziyadati iman wa tsabat alaihi. Jadi maksud ayat ini adalah seruan Allah kepada orang-orang beriman untuk meningkatkan. Nah, baru kita tahu jawabannya. Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk meningkatkan keimanannya dengan kokoh, dengan kuat, sabat tadi, dengan kokoh dan kuat, tidak mudah goyah. Ya, jadi bukan berarti dia tidak beriman. Dia termasuk orang yang beriman, diseru oleh Allah untuk lebih mengkokohkan keimanannya. Nah, kalau iman tadi bisa bertambah dan berkurang, artinya iman itu bisa kuat dan bisa lemah. Namun ciri iman lemah di diri orang? Malas beribadah, tidak bersemangat dalam kebaikan. Cek ngawas tuh, kenalan lah, kita asal ada terawas, kan gitu jawabannya. Bu orang ngawas tuh, aduh panginten dinten iman, terbiasa ngiri, abis menuju tedaman, hapur, ya. Harus tedaman sama hapur. Ya. Jadi banyak alasan. Ciri keimanan mulai lemah itu banyak alasan untuk melaksanakan kebaikan. Bahkan yang lebih akut berat. Diajak ke pengajian teh malas. Diajak tadarus malas. Ayo apa jawabannya teh? Lah daripada tadarus dari manggil sarua ibadah, begitu jawabannya. Ya. Artinya apa? Ada satu komponen yang sangat mempengaruhi keimanan kita. Naik dan turunnya apa, Bu? Bisa jawab? Umroh. Dibayar untuk cara ini masing-masing. Amin. Ini Ramadan. Kali ulah kagum yang kedua Allah dengan maha kaya. Kami nyungkeun tong kagum. Ya Allah kami nyungkeun 2 juta. Aduh, ulah si Adam nyungkeun kamu. Ibu punya masalah dan kita punya masalah. Kita punya ujian. Masing-masing berbeda. Kunaon dibereskeun? Ku Allah. Lewat apa? Doa. Ya. Kembali ke pokok permasalahan. Jadi iman itu bisa kuat, bisa lemah. Ciri di antara iman kita lemah tidak bersemangat dalam kebaikan. Coba pengawasan. Abi majikan nama manggil. Kawela insya Allah sasi payun, masya Allah dijamin sasi payun masih ada umur. Nah, kecuali kalau memang ibu-ibu bager atau soleh anu gelis calon ahli surga sadaya kalau didoakan. Ya. Kecuali kalau memang satu uzur yang membuat kita tidak bisa mengikuti kajian ini. Yang taman ditolerir oleh Allah. Sebab ada jawaban dan bisa diterima. Tapi mungkin sekira tidak ada jawaban, mengada-ada jawaban. Tahu ciri iman teh lemah. Coba pengawasan, hadir bilang, coba buat terang, ayo. Ini pengawasan, soal sambutan, ayo. Ya, ibu-ibu pisan. Meme Ramadan kita acara teh munggahan minggu ini munggahan itu.
Sabtu mungkin munggahan di si kecil itu, mungkin ahad si kecil itu. Rugi kan Ramadan itu can beres agenda munggahan teh. Lanjutnya senang ke di acara bukber. Kan ibu-ibu pisan ya bukber minggu pertama bukber di situ gitu. Sampai gak habis bulan puasa teh can beres kene agenda bukber nyambung. Kasawal naon halal bil halal halbil ya buat Bu Haji imasnya halal bil halal terus bukan tidak boleh mangga teh teuing cuman jangan sampai mengabaikan kepada perkara-perkara yang lebih penting. Tadi iman kita teh perlu nutrisi. Allah mengaku bahwa iman itu pemberian yang paling berharga dan paling istimewa besar dari Allah itu, tapi tidak dirawat. Acuh, pamit tidak dirawat, kira-kira ibu mau diangkut, disimpan di lemari berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadinya bagaimana? Busuk, buluk tuh begitu. Udah pegang nyebat lagi buluk. Wajah ibu bisa melawan tua tidak? Bisa melawan tua? Tidak, pertama ada kodrat fitrah ketetapan. Namun kita dirawat, itu ikhtiar kan? Nah itu kita dirawat bakal jadi tambah orang. Ayo salah mindset ibu tuh tinggal di si abdi mah. Iya perawatan kali itu masalah itu berat. Segala macam, cara kulit jadi kencang di dia SMS, telur. Apa tentunya kita ini manusia. Kalau dalam rangka bersyukur menjaga merawat wajah itu pahala, apalagi diniatkan untuk suami. Ya. Ibu teh akhirnya usia misalkan terus 60 ya punya. Kumaha caranya saya harus memberi lotion yang apa, foundation dan lain sebagainya, ya yang sifatnya suami saya itu semakin sayang dan lain cinta. Ibu saya cinta ibu sayangnya angka ibu teh udah 60 tapi suami ibu melihat wajah ibu setiap kali bertemu di kamar itu Masya Allah seperti kita baru pertama kali berjumpa. Iya itu intermezzo ya. Nah kalau baju saja bisa rusuh, pakaian bisa usang, bisa buluk, acuh tibaru jadi anggo-anggo berbulan-bulan di lemari. Ibu sok pariksa di bumi ya. Bilih seger acuh dekat anggo, kalau warga Ramadan lainnya pasih-pasihkan. Ya, siap? Siap untuk ulah sok ngadadak baik badari gawarkeun bab sedekah ngadadak saraya kene ibu teh. Asal lebaran. Imam lebaran dia mempakasihati si bapak. Akhirnya terjadi ini momentum Ramadan. Rasulullah itu seorang yang dermawan dalam hadis sahih sekali. Di bulan Ramadan bertambah kedermawanannya, lebih cepat dan lebih merata kedermawanan, melebihi daripada angin bertiup. Angin mau bertiup seger menyapu semua orang. Rasulullah dalam hadis itu melebihi kecepatan angin dalam bersedekah. Artinya kebaikan-kebaikan Rasulullah dari sisi sedekah itu bisa dirasakan oleh semua orang. Nah ini motivasi. Ustaz orang masalah Nabi semua, tapi kan orang berkiblat. Meskipun kita tidak sesempurna Nabi, tapi kita berusaha. Mata mau di lemari, ibu acuh memasak kosong lami taradia kosong kalau warga. Ya supaya apa? Supaya tengah dakwah di akhirat. Ya acuh tadi anu dulu karep sakti baru eta amun dipastikan ka batu langkung manfaat. Komo dianggo panjalan ka pengawasan kan ibu tuh belajar. Iya tak acuh teh abinya. Ulah. Cuti abi kan? Iya mah apa bisa acuh teh abi kan? Lampur pahala teh yang di kuburan seperti debu di atas batu tertimpa hujan lesang sekep pahala teh. Si ucil itu asa apa diundang asyik orang datangan. Iya cek tiung di abdi kan ada kamu bingung sanes kira-kira yang diberikan itu bagaimana hatinya? Malu
Entong lah, makanya tangan kanan memberi, tangan kiri masuk sumbutkeun. Bisa Bu? Bisa ya? Bisa lihat wajah-wajah ibu, wajah-wajah wanita soleh semua. Asli. Ustaz jangan lebay, bukan. Ibu-ibu mah ahli pamausan. Setidaknya ini satu cara pembuktian ibu untuk mendaftarkan diri kepada Allah menjadi ahli surga. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadisnya dari Imam Al-Hakim dan sederajatnya sahih. Qala Rasulullah SAW, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khaliq. Sesungguhnya iman itu, perhatikan, dapat lusuh, dapat usang di dalam dada salah satu di antara kalian sebagaimana lusuhnya pakaian yang sudah usang. Tuh, Nabi saja mengatakan demikian. Iman itu bisa lusuh, bisa lecek, bisa dekil and the kumal and the daki. Iya. Acuh tidak mau digantung terus rusuh, rusak. Kabayang teu bakal dihisab bulan eta. Namun di lemari orang tuh balik deh bisa bakal lemari. Keun wae untuk Ramadan kawarwakeun Bu. Meh teu berat ka dakwah urang. Masih banyak orang yang memerlukan pakaian kita itu. Ya, bagi-bagikeun. Nah, sebagaimana lusuhnya pakaian, iman itu bisa usang kata Rasul. Nah, kemudian kata Rasulullah, fas'alullah ayyujaddida imana fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah ayyujaddidu imanakum, untuk memperbaharui keimanan kalian. Ya. Jadi seorang Rasul resepnya naon supaya Allah memperbaharui iman? Ngadoanya. Orang selama ini kadang suka terabaikan ngadoa sanes rempeng permohonan teh ditata hiji. Ai bangku ieu kadang lupa. Ya Allah, berikan keimanan kepada diriku, keimanan yang sempurna, keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat. Kapan cita-cita husnul khotimah? Husnul khotimah syaratnya imannya baik. Ada tidak yang husnul khotimah imannya rusak? Tidak ada dalam kebalikannya. Suhul khotimah. Alhamdulillah. Nah, di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, jadidu imanakum, perbaharui keimanan kalian, upgrade keimanan kalian. Kila ya Rasulullah, ditanya para sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana caranya kami mengupgrade, memperbaharui keimanan kami? Qala, maka Rasulullah menjawab, akhfiru min qawli la ilaha illallah. Perhatikan jawaban dalam hadis yang kedua ini. Perbaharui keimanan kalian. Bagaimana caranya memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Bi aksari qawli la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimat la ilaha. Artinya kita harus banyak berzikir. Ada zikir itu doa. Salat disebut zikir, sama tadarus disebut zikir, mengingat Allah. Artinya kita harus banyak-banyak berzikir. Zikir di dalam sholat yang sudah ditetapkan kita lakukan. Di luar sholat zikir sebanyak-banyaknya. Ada satu amalan yang ringan, pahalanya berat di timbangan di akhirat. Apa di antaranya kata Rasul? Kau katakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sing sabaraha kali itu. Sesekali amalan ringan tapi jika ditimbang di akhiratnya berat. Abdi mana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Saya abdi mah cakap la ilaha illallah la ilaha illallah. Boleh. Yang penting zikir. Amalan ringan ditimbang di akhirat pahalanya berat besar ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya mengupgrade keimanan kita itu? Nah, ini pertanyaannya. Di bulan Ramadan ini sesungguhnya Allah hadirkan bulan yang teramat spesial. Bulan pendidikan di mana kita dididik oleh Allah, diberikan kesempatan untuk mengupgrade keimanan kita. Di antara nilai-nilai mengupgrade keimanan kita itu yang pertama adalah urang teh nuju diajar sabar.
Naon Bu? Berat tuh sabar teh. Berat sabar. Sabar teh berat teh. Berat. Nyebut nama gampang. Sing sabar ya. Bari molotot teh. Nasihatan sabar ka batur teh. Sing sabar. Manehna wae ku molotot teh sabar. Sing sabar, kenapa pahala sabar itu surga? Karena amalan sabar itu mudah diucap, tapi berat pelaksanaannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya pahala untuk orang-orang yang bersabar ajruhum bighairi hisab. Allah memberikan ganjaran itu tanpa batas. Tanpa ibu kalian menuntutkan mending nyarane ya Ustaz mah karena ngaganggu sanes ngaganggu merenahkeun. Bedakeun merenahkeun sareng ngaganggu. Ya. Tanpa batas pahala sabar itu. Saum kita dididik sabar. Sabar menahan diri dari makan dan minum. Berapa lama? Puasa berapa lama? 12 jam, 14 jam. 14 jam. 14 jam. Min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Dari mulai terbit fajar yang pertama sampai terbenam. Sabar untuk menahan makan. Nah inilah diantara amal saum itu berbeda dengan ibadah yang lain. Lamun sholat, maka tinggal kebaturnya. Katingal, ibu ngirim pengawasannya ibadah katingal kebatur, katingal. Bayar zakat dan zakat. Sedekah, infak. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Tisaha ieu, catat we hamba Allah. Tulis sama Allah. Alamat nama sing jelas. Pokok hamba Allah tapi alamatnya sing jelas. Berbeda dengan saum. Saum satu ibadah yang tidak terlihat oleh manusia, betul? Betul. Saya tidak tahu di antara ibu yang tidak saum siapa. Saya tidak tahu. Ya. Dan kita tidak pernah tahu satu dengan yang lainnya. Itu saum jam atau henteu gitu. Nah ini yang dimaksud pahala kesabaran di dalam bulan puasa itu ketika kita menahan makan dan minum sampai batas tertentu yang dibolehkan oleh Allah, itu semua kita tinggalkan semata-mata karena iman kepada Allah. Di bumi teh saha tuangan nyampak di meja makan, berani makan kita tidak? Tidak berani karena iman karena perintah Allah. Ia tak cerminan orang takwanya, baik dalam sendiri ataupun dalam keramaian. Sifatnya teh angker. Ayo nuju sendiri mah sifatnya teh kieu, ayo nuju gabung-gabung mah sifatnya teh benten deui tanu kitu. Malondong karena londong, otak disebut lolon. Ibu yang nyebut ya. Nah, saum itu spesial, tidak terlihat ibadah itu dibanding dengan ibadah-ibadah. Makanya di dalam hadis Rasulullah katakan, ini hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal Bani Adam ibadahnya sesungguhnya untuk dirinya. Salatnya ke diri orang, zakatnya ke diri orang, infaknya ke diri orang, haji ke diri orang. Illa saum, kecuali saum. Fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, sesungguhnya saum itu untukku. Hambaku meninggalkan makan dan minum dan meninggalkan syahwatnya untukku, wa ana ajzi bihi. Dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Makanya orang yang saum itu pahalanya tanpa batas. Kalau ibadah-ibadah amal soleh yang lain, Bu, saya sudah sering sampaikan, dikali 10 sampai 700 kali lipat di luar bulan Ramadan.
Tetapi dengan amal soleh di bulan Ramadan itu semua tanpa batas, tidak berlaku dikali 10 dan 300 itu. Allah memberikan ganjaran lebih daripada itu. Makanya kurang ibu tunggu-tunggu agama cinta harus naon niatnya kalau abis lebih bagus lebih baik. Keluar dari Ramadan, pasca Ramadan baru keluar nilainya. Ibu hoyongnya apa? Tentang kurang selama Ramadan. Hoyong kan sami apa ya? Pamin hoyong tinggal hasilnya, tinggal 11 bulan ke beres. Dari mana sangat penting, dan semua orang juga bersemangat. Taraweh, taraweh. Tadarus, tadarus. Semua orang bersemangat. Tapi kalau kita ingin lihat akhir penilaian kita itu, hasilnya dari Ramadan ini kapan? Lihat 11 bulan ke depan. Lu tadi nang gede ambek. Jadi lebih sabar. Ngambek kan ayam kalau tak. Awas. Tapi ada upaya. Lu tadi kurang sabar 11 bulan ke depan. Lebih bersama. Lu tadi keket mengkeme merengese capnya buntut kasiran 11 bulan ke depan berehan cing aturan muah-muah sop wae mah bagi ke tetangga goreng asin ka bagian bauna tetangga teh atau iya buluna bagi ke. Artinya apa? Peluang-peluang itu harus kita manfaatkan. Kamu kurang kayak apa nilai orang Ramadan tahun akhir nanti kumat tinggal 11 bulan ke depan. Makanya para sahabat Rasulullah SAW selalu berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan itu supaya disampaikan umur kepada Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka tidak berhenti berdoa supaya apa? Supaya Allah menerima amal-amal seluruh bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan ngadu supaya disampaikan ke bulan Ramadan. 6 bulan pasca Ramadan ngadua supaya amal-amal selama di bulan Ramadan itu dikabulkan oleh Allah. Kurang gitu ente. Kadang gitu, kadang kieu, kadang ya begitulah manusiawi Bu ya. Nah inilah pentingnya kajian seperti ini itu menguatkan, mengupgrade keimanan kita untuk diajar sabar. Nilai sabar itu ada dalam saum Ramadan, ya, tidak mudah kesulut emosi, tidak gampang untuk terpancing menggibahi orang lain, kade dosa menggibah jeung ngadengekeun sarua sama, tapi mau ngadamu kalau saya mohon sarua dosana dorakan sarua. Nu nyarios sareng ngopingkeun dua nana sarua laknat kang laknat ya. Ya, hati-hati. Nah itu yang pertama. Satu nilai kesabaran yang akan memperbaharui keimanan kita. Ini kan dilatih tuh Allah ya. Dari 12 bulan itu 11 bulan, 1 bulan diantaranya Allah disempilkan saum Ramadan. Bulan spesial, bulan pendidikan, bulan diklat pendidikan dan latihan. Ke penjabaran aplikasi nama 11 ke depan. Baru terlihat tak bener orang. Lamun Ramadan bager, lepas Ramadan jadi pelit deui, eta mah jawabnya serangan. Memang Ramadan gede ambal, sumping Ramadan rada kurang amakna, beres Ramadan amak-amakan. Mana nilai sendiri? Kita tidak berhak menilai diri orang lain, tapi itu jawabannya dari para ulama dan sepakat. Memang Ramadan pelit, sumping Ramadan derehana. Lepas Ramadan mana teman? Nah itu jawaban. Dan itu tanya ke diri kita masih. Nah, itu tidak berhak kita menilai orang lain. Itu jawabannya kata para ulama ada dalam diri kita. Lihat 11 ke depan, 11 bulan ke depan. Ya, ibu rajin tadarus Ramadan. Nenek Ramadan rada rajin. Ramadan rajin pisan. Pasca Ramadan tambah rajin. Amin ya Allah. Ibu yakin ibu ini mah saroleh lah insyaallah. Saya aja yakin ya ibu-ibu teh wajah-wajahnya kan
supaya kita bersama-sama ke surganya Allah bareng-bareng. Kedua itu ada ongkol surga luas langit dan bumi, kayak penduduknya sekedik. Sok ibu hariwan kita di surga kumpul itu kan sorangan kelerengnya. Untuk ayah masuk surga sorangan, kapling surga sorangan. Orang kencing ngaduan di sini seger rencang-rencang orang, sahabat orang mau lepas kasur. Kita teruskan, satu di antaranya sama. Yang kedua, amal saum Ramadan itu mengajarkan kita keikhlasan. Kan ikhlasan beda dengan ikhlas Sunda. Ikhlas Sunda? Kaitan ridho jeung ridho. Ini tidak nyambung secara syariat. Karena ikhlas itu definisinya memurnikan tauhid. Hari surat Al-Ikhlas isinya tentang apa? Disebut kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Saking ikhlasnya ke surat. Padahal isinya munda masalah tauhid. Artinya ketika kita beramal di bulan Ramadan ini, saum kita, sedekah kita, tadarus kita, infak kita, kemudian kita berusaha menjadi istri yang lebih meningkatkan kebaikan kepada suami. Sanajan suami teh kadang dikatakan normal, kata Bu, normal. Kamu suami ibu teh kalau sepuluh, eta mah lebay.com. Terus enggak? Iya, sakinah itu bukan berarti tanpa percekcokan. Nah, di mana cekcok teh islah beres. Entah kudu piring salosin bebes. Ember terkukuh jadi babak telur, baskom jadi parepes. Cek baskom kalau mau bisa ngomong salah aku apa? Ada ibu-ibu makan kadang keheuteun naon, menu aya di payungan socanya. Sampai itu di luar. Kalau kan di dewasa orangnya, tinggal gelas. Masih kondusif ini? Teruskan tidak? Kan saya berbicaranya fakta, Bu. Secara emosional, perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Untuk bisa laki-laki gede amat. Sumohon. Dan hasil survei, perempuan itu emosionalnya lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi lamun ibu ngomel suami ibu pergi kan normal. Lamun ibu ngomel suami ngajawab lebih ngomel di ibu, itu normal. Ibu si bapak liur ini bapak normal tadi ibu doakeun cing deh sini jangan Allah. Itu sok ini kan itu kembali deui pakai doa. Si bapak kembali deui ibu pikiran teu mana ibu teh. Coba ibu teh ambek tapi jero ini siapa kembali deui. Cing dijaga itu emosional perempuan lebih besar dan lebih meledak-ledak daripada laki-laki. Namun ayah laki-laki istri ngomel dijawab Bu 10 omelan dijawab 20 omelan atau itu istri besar. Iya. Jadi suami itu pergi dari wajar normal. Ya Allah jaga dia. Itu dalam hati ibu salah jangan ambek. Sebab ambek teh kadang jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang akhirnya jadi doa. Balik teh kan itu. Sangat terus, mama kita lagi ngurus bapak teh, yang kita diurus sholat tuh ibu teh. Jadi doa semua itu. Jadi semarah apapun kita itu jangan sampai keluar kata-kata yang sifatnya mengatakan dalam kondisi yang kita banyak lihat di sekitar lingkungan kita itu. Bisa jadi dari kata-kata itu ikhlas semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memurnikan agama. Betul-betul saya ini tidak ada kaitannya ingin dipuji orang, suami tidak ada. Hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi sabar, ikhlas. Ramadan mengajarkan kita. Lihat di ayat-ayat saum itu ada di ujung ayat itu sebenarnya 18 berapa? Ayat Ramadan 183 sampai 187. Lihat di ujung ayatnya masing-masing itu target Ramadan. Allah teh ingin kita mendapatkan target-target itu. Yang pertama la'alakum, supaya kita itu
Bukan hanya iman, tapi naik tingkat menjadi bertakwa, itu pencapaian. Ya. Nah, yang berikutnya Ramadan mengajarkan kepada kita nilai syukur. La'allakum tashkurun. Apa makna syukur? Apa makna syukur? Alhamdulillah, syukuran. Memanfaatkan segala pemberian Allah di jalan yang Allah ridhoi. Kita simpel. Syukur itu memanfaatkan segala pemberian Allah di jalan Allah yang Allah ridhoi. Ibu dipaparin wajah anu gelis, ibu dirawat dalam rangka syukur ke Allah, menyenangkan hati suami, Bu, bukan orang lain. Ibu dangan buat siapa? Buat suami. Sok niat ke emang ibadah jelas ditulis tak malaikat kan. Tapi lamun ibu di bumi mau kursi saya tambah berdarah di karena sanaos ibu yang Kelly tapi ibu ya Allah, semoga wajah ini menjadi bidadari di surga. Iya, untuk suami. Bukan berarti Kelly bagus sih, maafin apa Kelly kalau buat Kelly. Namun tengah hari bolong, kan sekarang kan lebih banyak ya bisa tidak tahu. Nah, dalam rangka syukur ke Allah kumaha dirawat. Badan pemberian dari Allah dirawat, ibarat orang teh pakai lotion, itu syukur ke Allah teh. Hanya niatnya untuk siapa? Ya untuk pasangan, kalau masih punya pasangan. Tapi ya semata-mata mensyukuri nikmat Allah. Saya jaga, saya rawat itu. Dengan catatan terkurung di operasi. Kamu operasi mah beda. Hanya ketinggalan lebih gelis di operasi. Mah ngarana kufur. Kufur nikmat. Apa hukum operasi wajah? 2. Kalau operasinya karena kondisi yang mungkin ya dilihat lebih mengkhawatirkan daripada tidak dioperasi, maka dioperasi wajahnya itu boleh. Tapi dia mata enak naon dikunjung hayang dioperasi. Irung hayang meuli bangir, bibir hayang meuli itu sekali. Dagu hayang tuntungnya juga. Dia malas nyebutkan. Ya. Apa yang salahnya? Allah sudah memberikan wajah yang sempurna. Kamu ibu itu terus dipaparin pasangan. Pasangan itu ada yang sudah meninggal, sudah dikasih pasangan Bu Allah. Artinya itu sudah diberikan rezeki yang banyak. Tapi kenapa orang-orang yang mengaku agama Islam berani merubah wajah ini? Itu dosa. Nganggap Allah itu sempurna nyipta ke rupa orang. Ya, tapi tadi kalau operasi untuk satu kebutuhan wajahnya untuk dioperasi, ya, misalkan punten bisa lubang hidungnya ke atas, gitu kan. Jadi kan mengujar ibu yang ada ditutupan, itu maka ada kemanfaatan untuk yang bersangkutan juga untuk merubah dalam arti membagus-baguskan. Kan orang fi ahsanin taqwim. Yakin itu cukup. Jadi kalau ngaca teh kudu ngadoa, apa ya doa ada? Allahumma ahsan tak. Ayo doa bercermin. Satu. Cuk. Teh. Tuh ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan hati kami, maka perbaiki, baguskan akhlak kami. Nah ini lamun tengah doa setan ngiring ngentung. Ih, tinggal itu dirinya mendamis lagi. Beda jadi seceh itu. Ya, jadi kesombongan akhirnya muncul. Jadi ingin membanggakan diri, akhirnya kan banyak ya flexing, ya bahasa sekarang flexing apa? Make up, dia kan flexing make up, tapi sesungguhnya dia udah over memamerkan aurat itu. Nah, nilai keikhlasan, syukur kita untuk menjadi hamba yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi syukur teh merenahkan apa yang Allah beri di jalan yang Allah ridhoi. Ibu ngaluarkeun artos kanggo naon? Ya tanya, ya Allah ridho teh abi. Ya Allah ridho, tong dikeluarkeun. Oh iya diinfakkan di jalan Allah, keluarkan.
Dan ibu harus menjadi motivator terbaik bagi suami. Saya baca dalam satu hadis, di antara harta yang paling berharga ada 3 kata Rasul. Istri, langsung ya. Poin yang itu sih, istri yang selalu mendukung ketaatan suaminya pada kesolehan. Jadi bapak mau reklamasi, tong dilalare. Tobatnya, ulah gitu, puji ibu. Dulu tayang angin teh hujan ya, ke masjid bapak ulah gitu, beri motivasi yang baik, ibu teh motivator. Nah, ketika ibu bisa jadi motivator terbaik yang mendorong suami support pada kesolehan, ibu teh harta yang terbaik. Aduh benar ibu-ibu mah, kalau masuk surga lebih mudah dari bapak-bapak. Kata Rasulullah, cukup jaga sholat yang wajib, saum yang wajib, jaga farjiha, kemaluannya, ya. 3 ini ibu penuhi, kehormatan ibu jaga, ya. Ibu insya Allah jadi ahli surga. Beda dengan bapak-bapak ribet jadi ahli surga, ya. Can kaitan dengan kedoliman, nafkah yang mungkin tidak maksimal, tapi babasaan kurang renang, pasangan kan banyak yang gitu. Polikan merenang kurang, tapi babasaan tuh ampun, ya. Banyak itu, dan tidak sedikit malah saling bunuh. Terlihat ibu di viral ya di medsos itu kan udah bilang di sana, suami membunuh istri, istri nggak bunuh suami. Ini apa? Berarti imannya hilang, sudah bukan rendah lagi, hilang imannya. Pantas kata Imam Al-Ghazali, iman itu bisa tinggi setinggi gunung, bisa rendah bahkan hilang. Menjamin mu'alaf murtad, imannya kan hilang. Nah, kita mau berdoa ke Allah supaya dari waktu ke waktu keimanan kita terus tumbuh, ya, terus menguat, terus membaik. Nah, salah satu di antara cara-cara yang biasa saya lihat, hadirilah majelis ilmu, berkumpulah dengan orang-orang soleh. Nah, ibu-ibu yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitan dengan tasdidul iman itu 3 poin saja karena waktunya terbatas. Sesungguhnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Nah, saya ingin membahas yang tazkiyatun nafs. Saya anggap selesai tasdidul iman tadi ya. Nah, sekarang membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa kaitannya dengan hati. Ala fil jasadi mudghah. Kata Rasul, ingat, di dalam jasad kalian itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu sehat, maka semuanya ikut sehat. Kalau segumpal daging itu bermasalah, maka semuanya ikut berpenyakit atau bermasalah. Hati, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Maka dalam Quran surat Asy-Syams ada yang apa? Qad aflaha man zakkaha. Apa artinya, Bu? Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian hatinya, jiwanya. Ada lagi hampir sama, surat apa itu? Al-Alaq. Qad aflaha man tazakka, sama. Ya. Sungguh beruntung orang yang selalu menjaga kesucian hati ini. Tong dikotoran hati ini. Sebab begitu kita melakukan satu dosa dan kemaksiatan, dalam hadis, dosa dan kemaksiatan itu menjadi titik noda hitam, nuqtatan sauda. Semakin banyak dosa, nuqtatan sauda. Hati ibarat begitu. Inilah SST itu. Hati itu begini. Berbuat dosa, titik hitam. Nuqtatan sauda bahasa Nabi. Noda hitam, titik hitam. Uki kana geblek hati itu. Lu tadi nasa bersih-bersih itu hidup. Artinya apa? Sudah sulit menerima kebenaran. Mau diomongkan kemarin, cekanya mah benar, cek batur mah salah. Kadang-kadang kita harus meminta nasihat orang lain. Di antara jurus melembutkan hati, perbanyak membaca Al-Quran. Itu teh obat. Niatkan, ya Allah, abdi nyuhunkeun hati abdi sing diberesan. Ahlak abis yang diberesan, wasilah aku baca Quran ya, ibu dibagi tadarus bukan hanya membaca, Bu. Tadarusnya mengkaji. Walaupun 10 ayat, 20 ayat ibu itu jangan maknanya paham apa artinya, daripada kita baca berebet mudah bisa subuh teh 2 kaca 3 kaca, ya boleh
terjemahnya, tafsirnya, ya, dan lain-lainnya yang kaitan dengan bacaan Quran. Dan semua itu berpahala. Ya. Nah, kaitan dengan tazkiyatun nafs, setiap anggota badan kita itu akan ditanya pada hari kiamat. Hati ditanya tentang apa yang terlintas, apa yang dipikirkan, dan apa yang diyakini. Pendengaran akan ditanya tentang segala hal yang didengar, dan seterusnya bagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ahli tafsir, bahwa seluruh anggota badan kita ini akan menjadi saksi dan ditanya di poe kiamat. Iya, soalnya yang menawan 67 tahun teh, 75 tahun teh ditimbang di yaumul mizan teh. Berat amal solehna bagus di surga. Iya cepil 64 tahun yang menawan wae ditimbang di yaumul mizan, maka disebut yaumul mizan, ditimbang hari pertimbangan. Iya cepil banyak tidak amal baiknya atau dan buruknya, banyak mendengar keburukan atau kebaikan. Sing janten wasilahunya ibu duduk di majelis ilmu, sing jadi saksi bahwa cepil orang teh kantos sama-sama ngaduan ayat Wah, abi masih ngabahas papi teh. Jadi kadang kami ada yang meninggal gitu, kamu orang ikut mengurus jenazahnya, sesungguhnya itu teh tazkirah untuk diri kita sendiri. Orang teh bakal gitu. Ulah sieun ngurus mayit kadang intermezzo sakit memang. Ibu-ibu sing jadi duta pengurus jenazah. Papi didoakan sok. Nanti saya sudah berbicara dengan DKM dan pengurus. Nanti kita upgrade kembali tentang pemulasaran jenazah supaya ibu-ibu minimal jamaah al-mu'min sampai ini minimal jadi duta pengurus jenazah. Ulah culang-cilang dengan si Ece itu, si Ece iya. Di mata tuasa sieun nyebutnya sieun. Di mata tega nyebutnya sieun. Nah, saya ingin nanti ibu-ibu semua ahli dalam mengurus jenazah. Nanti supaya ilmunya kita adakan lagi nanti. Insya Allah dalam kajian saya nanti belum sampai ke bab janaiz. Nanti kita bahas lagi. Bila perlu nanti saya sudah ngobrol juga dengan DKM, pelatihan jenazah kita ulangi lagi dan kita gabung lagi dengan blok-blok lain. Ya supaya ini menjadi jariah, ya. Jadi lama ayat mau teh dan kali ibu-ibu mesti kudu bingung. Siap. Siap. Ambil mantep. Pakai jenis lah. Udah orang kita kaki itu. Nah, semua anggota badan kita itu akan ditanya. Hati kita semuanya, apa yang kita imani, apa yang kita benarkan selama hidup di dunia ini, semua ditanya. Tidak ada yang luput dari pertanyaan Allah. Makanya perlu kita menjaga kesucian hati ini. Jangan pernah kita kotori. Tazkiyatun nafs. Karena hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang diridhoi, orang inilah nanti yang layak bertemu dengan Allah. Hari itu kok yang pernah Allah itu serius ya, kosong nabulan itu. Tapi yang jika oleh semua nanti anjingnya gerangan tunggal. Kapan pernah Allah tegak maut lah. Bukan itu maksudnya. Tapi kita semua bercita-cita ingin menatap wajah Allah di mana. Ya. Tuh. Teka bayangnya Bu, orang teh bolokot dosa, lisan kita ini masih banyak kotor, hati kita ini masih sering dikotori, kelakuan kotor, kurang-kurangi lepas Ramadan, aduh ulah jadi ahli gosip deui, ulah jadi ahli iri dan kiri, ulah. Ibu teh saya berkomentar kasih aja tahan, ibu tahan teh pahala dicatat kembali terjadi ibu. Tapi lamun ibu melakukan keburukan sengaja dengan penuh kesadaran, tapi sarua jeung motoran, nafs jiwa orang, kumaha iman rek ningkat lamun jiwa orang kotor. Ya, makanya di antara solusi dari para ulama, ya, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran tentunya, di antara cara-cara kita untuk membersihkan jiwa kita, yang pertama adalah duduklah di majelis ilmu. Sanajan hoream kumaha lawan. Ibu telah menghoream berarti kita setan. Padahal ibu tidak punya penyebab lain-lain yang sifatnya ibu tidak bisa dikaji. Sok ngadukan takus ke Allah. Itu teh senjata ya Allah teh harus mulai hoream nih. Auzubillah minasyaitonir la haula berangkat Bu. Ya, memang jadi ahli surga itu memang harus benar berupaya. Surga itu cuma-cuma yang surga Firdaus pagawean ngomongkeun batur.
Kira-kira bisa enggak? Tidak bisa. Kotor jiwa, kita terpantas. Makanya kita perlu istighfar di bulan Ramadan, perbanyak istighfar. Ya, duduklah dengan orang-orang soleh, kapan-kapan minta nasihat. Karena orang yang lebih bisa melihat kita ya daripada diri. Meskipun kejujuran diri kita itu jawabannya ada di hati, orang itu sifatnya, tapi kadang banyak orang yang tidak bisa menemukan jawaban dari dirinya sendiri. Artinya perlu nasihat, artinya agama simpel, istilah juga nasihat itu mah atas duduk di majelis ilmu. Allah turunkan rahmat, keberkahan. Keberkahan itu akan Allah berikan ketika kita sudah sering beristighfar, bertaubat. Ya, ada di dalam Al-Quran, saya lupa itu surat apa. Allah akan menurunkan keberkahan ketika kita sering bertobat, beristighfar, sering. Tong bosan, orang ini kadang tak bosan yang dosanya. Nah, kamu orang rumah sakit itu berarti istighfar itu kebutuhan supaya apa? Membersihkan jiwa kita. Nah, kedua, berikutnya, salah satu cara kata para ulama supaya jiwa kita bersih, miliki sifat tawadhu atau rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Dengan tawadhu kita menyadarkan diri kita bahwa segala yang ada pada diri kita itu pemberian Allah, lain kurang, karena bisa orang lain. Orang benghar lain karena bisa salah ke orang, usaha lain. Pemberian Allah. Nabi Sulaiman benghar kasih. Namun jawabannya dalam Quran, hadza min fadli Rabbi. Semua ini pemberian dari Tuhanku Allah. Kita juga begitu. Ibu gelis, rupawan, cantik, jelita, hadza min fadli Rabbi. Punya kendaraan, mobil, motor, hadza min fadli Rabbi. Anak ibu, incu ibu, hadza min fadli Rabbi. Kabeh ini permisi satu persatu. Maka sebelum permisi satu persatu, sadari bahwa semua yang ada di dalam diri kita, yang di sekitar kita, di rumah kita, semua tertitip. Ulah angkot. Jika mau orang tersadar kalinya, sekali kalau dicanda pasangan orang tuntun, luas ngagebeg. Sehingga disambar kuhelang. Seperti tidak orang punya iman akhirnya. Sedih, tapi kesedihannya tidak melakukan kemaksiatan. Sabar. Jadi sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menahan diri dari maksiat kepada Allah, dan yang ketiga adalah sabar ketika diuji oleh Allah. Tilu sabar. Sabar, taat, tong bosan jadi soalnya tong bosan. Kalau kadang ada ya setan memang begitu, gitu ya. Nah itulah diantara cara-cara kita mensucikan jiwa. Duduk dengan orang soleh, duduk di majelis ilmu, miliki sifat tawadhu, kemudian berusaha senantiasa berbagi dengan apa yang kita miliki. Eta penjabaran dari ketakwaan akhirnya begitu. Ya Bu ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah semakin membaguskan keimanan kita dan kita berusaha, dan Allah menakdirkan menolong kita untuk mensucikan jiwa kita hingga tasdidul iman, kita bisa memperbaharui keimanan kita di bulan Ramadan, kemudian membersihkan jiwa kita kotoran dari penyakit hati ya. Iri, dengki, hasad, sombong dan lain sebagainya singkirkan. Di luar bulan Ramadan selamat berjuang 11 bulan ke depan. Itulah nilai Ramadan kita. Ibu-ibu atau mohon parantos hadir di kajian, mudah-mudahan sing jantan amal soleh. Ku abdi didoakeun apapun masalah ibu, ku abdi didoakeun pisan sing direngsekkeun ku Allah. Dan abdi minta ibu juga doakan saya sebagai manusia biasa dan Ustaz sebagai manusia. Doakan saya supaya istiqomah, ikhlas mengajarkan ilmu, dan kita semua bisa berkumpul sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya begitu aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.